Selamat datang di Cek Fakta, kanal independen yang ngebongkar fakta panas sepak bola, tanpa drama, tanpa rumor palsu. Di sini, kita kupas data, analisa taktik, sampai info paling baru yang jarang dibahas media lain. Kali ini kita bedah update Malaysia U23 yang lagi jati ancaman timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 ke 2025. 4 pemain cedera, 2 laga uji coba menang. Bahaya atau malah celah? Kita cek faktanya sampai tuntas. Jangan lupa, klik subscribe, nyalakan lonceng agar nggak ketinggalan info paling valid seputar sepak bola Indonesia dan ASEAN. Kita mulai sekarang juga. Update Timnas Malaysia U23 jelang Piala AFF U23 2025. 4 pemain cedera, seleksi akhir tertunda Timnas Malaysia U23 terus mematangkan persiapan jelang tampil di Piala AFF U23 2025. Akan tetapi ada kabar buruk dengan 4 pemain mengalami cedera. Timnas Malaysia U23 terus mematangkan persiapan jelang tampil di Piala AFF U23 ke 2025. Anak asuh pelatih Nafuzizin tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan tuan rumah Timnas Indonesia. Untuk menguji kekuatan tim, Malaysia U23 menggelar beberapa laga uji coba. Setelah menang 1-0 atas PDRM FC, Harimau Muda kembali menunjukkan tajinya dengan membekuk Melaka FC dengan skor 4-1. Dalam laga kontra Melaka FC, striker anyar Sabah FC, Roges Tirni, tampil menonjol dengan mencetak 2 gol. Performa ini membuat Tirni jadi salah satu nama yang patut diwaspadai di turnamen nanti. Hanya saja, kabar buruk datang. 4 pemain Malaysia U23 dilaporkan harus mengakhiri laga uji coba lawan Melaka FC dengan kondisi cedera. Faktor itu tentu sangat berisiko karena Piala AFF U23 2025 akan segera dimulai pada pekan depan. Di balik hasil positif di laga uji coba, Malaysia U23 justru diterpa kabar kurang menyenangkan. Menurut laporan media lokal Makan Bola, 4 pemain mengalami cedera setelah 2 laga uji coba terakhir. Kabar tersebut turut dikonfirmasi jurnalis Astrawurin, Zulhelmi Zainal Azam. 4 pemain yang dimaksud adalah Hakimi Azim Rosli, Syafizan Arsyad, Fakrul Haikal, dan G. Pavitran. Cederanya 4 pemain membuat pelatih Nafuzizin menunda rencana untuk merampingkan jumlah pemain. Saat ini, Harimau Muda masih berkekuatan 30 pemain. Dalam situasi saat ini, kami masih memiliki 30 pemain. Kami kekurangan pemain karena 4 pemain mengalami cedera ringan. Dan kami membutuhkan pemain untuk operasional dan latihan, ujar Nafuzi usai laga melawan Melaka FC. 4 nama yang masuk daftar cedera Hakimi Azim Rosli, Syafizan Arsyad, Fakrul Haikal, dan G. Pavitran bukan sekadar pelengkap di skuad Harimau Muda. Mereka punya peran penting di pos masing-masing. Hakimi Azim Rosli, striker muda yang sedang naik daun. Musim lalu di Liga Super Malaysia, ia sempat menjadi super sub andalan. Hakimi dikenal punya kecepatan menusuk di area half space, senjata penting Malaysia U23 untuk variasi serangan jika Roges Tirni dijaga ketat. Syafizan Arsyad, bek tengah yang juga piawai jeti bek kanan. Dalam 2 laga uji coba, Syafizan tampil solid menahan serangan sayap lawan. Cederanya dia bisa bikin lini belakang Malaysia sedikit goyah, terutama menghadapi sayap cepat Indonesia seperti Marcelino Ferdinand atau Jim Kelly-Sloyer jika keduanya dipanggil. Fakrul Haikal, gelandang jangkar bertipikal breaker, tipe pekerja keras, rajin pressing, stamina bagus. Malaysia U23 mengandalkan Fakrul untuk memutus build-up lawan sebelum masuk sepertiga akhir. G. Pavitran bek kiri yang sering overlap, sama seperti Alef Ihwan. Ia punya kemampuan crossing akurat. Pavitran juga sering jadi opsi alternatif jika Alef sedang underperform. Nafuzizin sebelumnya merencanakan memangkas skuad menjadi 23 pemain tepat seminggu sebelum kick-off Piala AFF U23 ke 2025. Namun, cedera membuat semuanya tertunda. Kami butuh 30 pemain untuk tetap operasional. Kalau seleksi dipangkas sekarang, takutnya kami malah kekurangan orang untuk latihan intensif, kata Nafuzi.
Situasi ini membuat Malaysia U23 harus melakukan penyesuaian program. Fokus tidak lagi 100% ke taktik dan pola permainan. Sebagian energi tim medis dan pelatih dialihkan untuk memulihkan 4 pemain cedera tersebut. Ini bisa jadi celah bagi lawan. Kalau keempatnya absen di laga pembuka grup A, Malaysia U23 bakal pincang di sektor serangan cepat tanpa Hakimi, variasi penyerangan jati terbatas, pertahanan sayap tanpa Syafizan dan Pavitran, lini samping rawan dieksploitasi, pertarungan lini tengah tanpa Fakrul, lawan lebih leluasa Bill Captain tuh, Malaysia masih punya Tierney, Alex Ewan, Rizal Ghazali Jar, dan nama-nama pelapis. Tapi ketergantungan pada Tierney bisa jadi bumerang. Jika Indonesia U23 menempel ketat, Malaysia akan kesulitan memecah kebuntuan. Dari sudut pandang Timnas Indonesia U23, kabar cedera ini memang bisa disebut angin segar. Tapi sejarah membuktikan, Malaysia sering punya mental baja untuk bangkit di momen genting. Ingat SEA Games 2011? Beberapa pilar Malaysia juga cedera, tapi mereka justru menang lewat adu penalti. Jadi PR Garuda Muda bukan hanya berharap Malaysia pincang, tetapi juga harus siap tampil dominan. Bagaimana caranya? Manfaatkan lebar lapangan serang dari flank, eksploitasi back cadangan, permainan cepat 1-2 sentuhan, hindari duel fisik berlebihan. Disiplin pressing agar Tierney tak dapat ruang. Manfaatkan bola mati Malaysia sering lengah di corner. Pengamat sepak bola Asia Tenggara, Mirwan Suwarso, angkat bicara, cedera pemain Malaysia bisa jadi momentum Indonesia. Tapi ini jadi bumerang kalau kita malah lengah. Garuda Muda harus memanfaatkan celah dengan cerdas. Di level U23, mental bertarung sering lebih menentukan daripada sekadar nama besar. Pelatih lokal, Rudi Eka Priyambada, menambahkan, kalau Malaysia kehilangan satu striker cepat, kita wajib menekan high pressing. Mereka pasti akan lebih banyak bangun serangan dari belakang, disitulah peluang kita memotong umpan. 4 pemain cedera. Fakta, seleksi akhir tertunda. Fakta, Malaysia pasti lemah. Belum tentu. Cek Waktat mengingatkan, sepak bola tidak bisa ditebak hanya dari daftar cedera. Mentalitas harimau muda kerap mengejutkan. Persiapan Indonesia U23 juga harus maksimal, jangan sekadar berharap lawan turun performa. Di media sosial, kabar ini langsung jadi bahan diskusi. Banyak fans Indonesia menulis, "Gas, ini peluang emas, jangan sombong, Malaysia licik kalau sudah duel hidup mati. Tierney bahaya, harus dijaga mati, harus main pressing total." Kebersamaan fans jadi modal penting. Dukungan di stadion juga bakal menentukan. Apalagi Indonesia jadi tuan rumah di grup atmosfer JBK. Manahan atau si Jalak Harupat selalu menakutkan bagi tim lawan. Sobat Cek Waktit, drama di ASEAN belum berakhir. Piala AFF 23 2025 bakal jadi ajang pembuktian siapa raja muda Asia Tenggara. Malaysia datang dengan optimisme meski diterpa cedera. Indonesia harus tetap waspada dan fokus, karena rival kita tidak akan menyerah begitu saja. Pastikan kamu terus ikuti kabar terbaru hanya di Cek Fakta. Fakta terbaru, update skuad dan taktik, analisis mendalam, bukan clickbait, dan diskusi seru di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tulis di komentar, Garuda Muda, kami di belakangmu.